Negeri siapakah ini? Negeri dengan 1001 pesona, aneka flora fauna, menjuntai khatulistiwa, budaya, suku bangsa, dan bahasa, beragam warna indah di mata. Hidup matiku, Indonesia. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Dengan semangat membara, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal makna nasionalisme. Jadi, apakah yang dimaksud dengan nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme ini merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik itu untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, atau sebagai pendorong untuk membangun diri maupun lingkungan, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Melihat sedikit cuplikan cerita di awal tentu mengingatkan kita betapa kayanya negeri ini. Namun rasa cinta itu tidak boleh berlebihan, karena rasa cinta yang berlebihan dapat menimbulkan suatu sikap, yaitu chauvinisme. Apakah yang dimaksud dengan chauvinisme? Chauvinisme adalah rasa cinta atau semangat nasionalisme yang berlebihan, sehingga dapat mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimanakah peran serta dari aparatur sipil negara atau ASN dalam mengimplementasikan semangat nasionalisme? ASN di sini harus mampu untuk mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme di dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Maka dalam hal ini ASN memiliki 3 peran, yaitu ASN sebagai pelaksana dari kebijakan publik, itu yang pertama. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Kemudian yang ketiga adalah ASN sebagai perekat dan juga pemersatu bangsa. Nah, ketiga peran tersebut ASN ini harus dapat memahaminya dan memiliki kesadaran di dalam mengimplementasikan di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di dalam pelaksanaannya. Nah, ASN itu juga harus memiliki nasionalisme yang kuat. Kita ke peran yang pertama ya, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, di sini ada gambar dosen yang mengabaikan mahasiswanya. Saya ambil contoh dosen karena kebetulan profesi saya sebagai dosen. Nah, namanya saja berkaitan dengan pelayanan publik ya, yaitu berhubungan dengan kepentingan umum. Maka dalam hal ini aparatur sipil negara, yaitu dosen itu tadi, harus dapat mengabaikan kepentingan pribadinya dan mengutamakan tugasnya dengan penuh integritas. Kemudian untuk peran yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Nah, itu harus menjunjung tinggi profesionalisme. Profesionalisme itu adalah komitmen untuk terus meningkatkan kompetensinya. Karena ya kembali lagi, karena saya seorang dosen, maka dalam hal ini dosen tidak boleh berhenti untuk terus belajar dari siapapun dan kapanpun. Jadi harus terus untuk upgrade knowledge, jadi jangan malas belajar ya. Kemudian peran yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN itu harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah sila ketiga Pancasila, bukan malah memecah belah. Justru dengan keberagaman yang ada, yaitu kaya akan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, ASN itu harus bisa memberikan edukasi untuk bisa saling menerima perbedaan dan juga adaptif dimanapun berada, walaupun itu bukan kelompoknya. Nah, teman-teman, adapun tantangan dari nasionalisme di abad 21 ini adalah, kita sama-sama tahu ya, yaitu adanya globalisasi. Globalisasi ini adalah kondisi di mana seakan tidak ada batas, tidak ada sekat antar negara karena kecanggihan dari teknologi. Nah, kecanggihan teknologi ini memungkinkan nilai-nilai dan budaya dari luar untuk masuk ke negeri kita, seperti melalui fashion, musik, film, kuliner, dan lain sebagainya. Nah, siapa bilang sih kita tidak boleh menikmati? Kita bisa saja menikmati itu semua, tetapi tidak boleh merasa lebih bangga menggunakan produk luar dibandingkan produk dari
karya anak bangsa sendiri. Nah, setelah mengetahui sedikit penjelasan tentang nasionalisme, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman apapun profesinya untuk terus semangat belajar dan meraih cita-cita bangsa Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.